Aliran sesat dan menyimpang sebetulnya ada dalam setiap agama di dunia, termasuk agama Kristen. Seiring perjalanan waktu, aliran sesat ini semakin modern, berkembang ke seluruh penjuru dunia, bahkan memiliki hierarki dan Alkitab sendiri. Penyebarannya didanai oleh hierarki pusat mereka. Mereka bahkan memiliki gereja sendiri, terkadang berukuran besar layaknya gereja pada umumnya. Karena sekilas tampak seperti ajaran Kristen pada umumnya, aliran-aliran sesat ini mudah untuk mendapatkan jemaat baru, sehingga penyebarannya pun semakin cepat. Berikut adalah sekte-sekte yang menyimpang dari ajaran agama Kristen dan sempat tersebar di Indonesia. Pertama, The Children of God. Dimulai sekitar tahun 1968 di California, Amerika Serikat. Sekte ini mengaku bagian dari ajaran agama Kristen, meskipun pada akhirnya diketahui bahwa Children of God bukanlah bagian dari ajaran agama Kristen, karena ajaran mereka sangat menyimpang. Pada awalnya sekte ini dikenal sebagai kelompok religius yang menyebarkan nilai-nilai kebebasan dan cinta. Akan tetapi, terdapat beberapa masalah dalam nilai tersebut. Menurut pemujaan, Tuhan adalah cinta dan cinta adalah seks. Anggapan tersebut menyebabkan mereka percaya bahwa tidak apa-apa berhubungan seks dengan anak-anak dan anggota keluarga mereka sendiri. Sekte tersebut didirikan oleh David Burke yang berusaha untuk menafsirkan kembali ajaran agama Kristen. Tafsiran tersebut dibumbui oleh ketakutan akan kiamat akan segera datang. Oleh karena itu, Burke menekankan bahwa hukum duniawi tidak penting bagi mereka yang berani percaya kepadanya. Ajaran Children of God mempercayai bahwa Yesus berhubungan seks dengan Marta dan Maria. Sekte ini juga percaya bahwa malaikat Gabriel berhubungan seks dengan Maria saat menyampaikan kabar baik, dan Roh Kudus berjenis kelamin wanita. Pengikut Children of God harus berhubungan seks dengan anak-anak agar mendapatkan pahala yang besar. Sebagian lain percaya bahwa seks merupakan media untuk mendapat pahala. Sekte ini dipercaya masih ada hingga sekarang dan dipercaya memiliki 35.000 pengikut dari seluruh dunia, dan hampir 15.000 di antaranya adalah anak-anak. Sekte Children of God ini masuk ke Indonesia pada awal 1980-an, tepatnya di daerah Bandung. Namun pada 13 Maret 1984, Jaksa Agung Republik Indonesia resmi melarang ajaran Children of God. Kedua, Saksi Yehova. Saksi Yehova didirikan di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19, tepatnya tahun 1870 di bawah pimpinan Charles Taze Russell yang bermarkas di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 2007, Saksi Yehova memiliki 6,9 juta anggota yang aktif dalam 235 negara di dunia, termasuk 1 juta di Amerika Serikat dan 130.000 di Inggris. Para anggota menamakan diri mereka saksi, bukan jemaat atau umat. Tempat ibadah disebut balai kerajaan, bukan gereja. Ajarannya terkenal dengan sistem pewartaan dari rumah ke rumah atau door to door untuk menarik anggota baru. Setiap anggota Saksi Yehova wajib melakukan pewartaan dan memiliki target masing-masing untuk merekrut anggota baru. Mengakui kalau mereka Kristen, namun mereka tidak mengakui bahwa Allah Tritunggal. Menurut mereka, Roh Kudus dan Yesus bukanlah pribadi yang sama. Mereka menolak nilai-nilai sekuler dunia, termasuk politik atau sering golput, militer, atau tidak mau ikut wajib militer, tidak mau memberi hormat kepada bendera, dan lain sebagainya. Mereka juga tidak merayakan Natal dan Paskah. Alasannya karena menurut mereka perayaan-perayaan tersebut diambil dari tradisi penyembahan berhala.
Saksi-saksi Yehova di Indonesia pernah secara resmi dilarang melalui surat keputusan Jaksa Agung nomor 129 tahun 1976. Lewat SK ini, Jaksa Agung telah melarang kegiatan saksi Yehova atau siswa Alkitab di seluruh wilayah Indonesia. Sebab saksi Yehova memuat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti menolak hormat pada bendera merah putih dan menolak ikut berpolitik. Ketiga, Mormon. Didirikan pada abad ke-19 oleh Joseph Smith 1805 sampai 1844 di Amerika Serikat, kemudian dikembangkan oleh Brigham Young yang berimigrasi bersama-sama dengan anggota Mormon lainnya ke Salt Lake City tahun 1847. Anggotanya mencapai 13,5 juta orang di seluruh dunia tahun 2008. Mormon meyakini gereja mereka adalah restorasi gereja yang sebenarnya yang didirikan Yesus, dan gereja-gereja Kristen lainnya telah menyimpang. Menurut mereka, Tuhan memiliki bentuk daging atau manusia, menikah, dan dapat memiliki anak. Mereka juga percaya bahwa manusia dapat menjadi Tuhan-Tuhan lainnya setelah kematian. Ajaran Mormon berfokus pada nilai-nilai aliran sesat dalam agama Kristen, dalam kehidupan keluarga tradisional, melarang aborsi, homoseksualitas, hubungan seksual di luar pernikahan, pornografi, judi, tembakau, konsumsi alkohol, kopi, dan penggunaan obat-obat terlarang. Ada pendapat bahwa gereja Mormon mendukung poligami. Hal ini benar adanya. Bahkan sang pendiri Joseph Smith memiliki 40 istri. Smith juga merupakan figur penting bagi aliran agama Mormon. Dia dipandang sebagai seorang nabi yang menerima wahyu khusus dari Tuhan. Gereja Mormon pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1969 di tengah kota Semarang, Jawa Tengah. Gereja tersebut memiliki nama resmi Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir atau GYK-OZA, dan telah berkembang dari tidak hanya dalam hal keorganisasiannya, tetapi juga kiprah pelayanannya, secara khusus pelayanannya kepada sesama manusia. Selama hampir 6 dekade berdiri, GYK-OZA sebagai suatu organisasi kegerejaan belum bernaung dalam satu wadah organisasi kegerejaan yang ada di Indonesia, seperti Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Setelah sering bertemu dengan PGI di lapangan dalam konteks saat menjalankan pelayanannya, namun antara GYK-OZA dan PGI belum pernah terjadi pertemuan resmi. Keempat, Christian Science didirikan oleh Mary Eddy pada tahun 1879. Christian Science bisa disebut dengan Edison. Aliran ini sebetulnya tidak ada akar Kristennya sama sekali. Mary hanya menggabungkan aliran mistisme timur, misalnya Hinduisme dan panteisme. Semua benda adalah Tuhan, baik konkret maupun abstrak, untuk menyembuhkan penyakit. Pemikiran Mary tersebut dituangkan dalam buku Science and Health. Memiliki kitab suci sendiri, Science and Health atau Ilmu dan Kesehatan, yang ditulis sendiri oleh Mary Eddy. Menurut Mary Eddy, dia tiba-tiba mendapat wahyu untuk menulis buku tersebut. Christian Science mengklaim dirinya sebagai gereja Kristen, menyanyikan lagu-lagu rohani dan membaca Alkitab, tetapi mereka membaca Alkitab hanya yang sesuai dengan isi buku Science and Health. Jika mereka menemukan suatu di buku Science and Health tetapi bertentangan dengan Alkitab, maka mereka akan mengikuti isi buku Science and Health, tidak mempercayai adanya dosa. Perkembangan Christian Science di Indonesia dimulai pada tahun 1920, masih Hindia Belanda. Hingga saat ini, Christian Science memiliki 3 gereja di Indonesia, di antaranya di Jakarta, Yogyakarta, dan
Solo.